Halo, selamat berjumpa dengan Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, dan hari ini kita akan mempelajari materi mengenal surat lamaran pekerjaan. Materi surat lamaran pekerjaan itu dipelajari di SMA kelas 12. Ini karena kelas 12 sebentar lagi akan lulus dari sekolah. Sudah ada rencana mau kemana setelah lulus sekolah nanti? Mau melanjutkan kuliah? Atau mau langsung kerja? Apapun rencana kalian, jika suatu saat kalian akan memasuki dunia kerja secara formal, baik itu di perusahaan, instansi, lembaga, atau jabatan, maka kalian akan melalui proses melamar kerja. Nah, pada proses melamar inilah kalian akan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan sebagai syarat utama. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari bersama. Sebelum teknologi komunikasi berkembang pesat seperti sekarang ini, surat merupakan media komunikasi yang sering digunakan oleh banyak orang. Berdasarkan jenisnya, surat dibedakan menjadi surat pribadi dan surat dinas. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam jenis surat pribadi. Namun, kemudian surat tersebut dikirimkan kepada perusahaan, kantor, lembaga, instansi, ataupun jawatan. Sekarang, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Dari judulnya saja tertulis surat lamaran pekerjaan. Berarti, surat yang isinya memiliki maksud untuk mengajukan semua lamaran akan satu pekerjaan di sebuah lembaga, instansi, atau perusahaan. Meskipun materi ini kurang begitu diminati, namun mempelajari materi surat lamaran pekerjaan ini banyak manfaatnya loh. Seperti 1. Kita bisa mengetahui karakteristik surat lamaran pekerjaan yang baik. 2. Kita bisa mengetahui langkah-langkah bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan secara benar. Dan yang ketiga, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menulis surat lamaran pekerjaan ketika kita mau melamar sebuah pekerjaan. Sekarang mari kita mengenal jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan proses pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibedakan menjadi surat model gabungan, yaitu surat lamaran pekerjaan yang penulisannya digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Sedangkan yang kedua yaitu model terpisah, yaitu surat lamaran pekerjaan yang penulisannya dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Nah, berdasarkan sumber informasi surat lamaran pekerjaan itu dibedakan menjadi yang pertama adalah berdasarkan iklan di media massa. Informasi ini tentu saja diperoleh dari media massa baik cetak maupun elektronik, seperti halnya di koran atau majalah yang berbentuk cetak, atau di televisi, atau juga melalui via internet, itu yang berbentuk elektronik, atau juga bisa dari iklan di radio. Berdasarkan sumber informasi berikutnya, surat lamaran pekerjaan juga bisa diperoleh dari informasi seseorang. Jadi, bisa saja kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari seseorang yang sudah kita kenal. Misalnya dari orang yang telah lebih dulu bekerja di sebuah perusahaan yang akan kita tuju.
Jenis surat lamaran berikutnya berdasarkan sumber informasi, yaitu berdasarkan pengumuman resmi. Kita mungkin bisa melihat ada beberapa info lowongan pekerjaan di papan pengumuman, baik yang ada di suatu kantor atau perusahaan, atau ketika kita menunggu bis di halte, kadang kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari papan pengumuman yang ada di halte tersebut. Nah, berdasarkan sumber informasi berikutnya, yaitu surat lamaran yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi, kita tidak mendapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan dari sumber manapun atau dari siapapun, tapi kita memang berniat untuk menulis lamaran pekerjaan dan berniat untuk melamar sebuah pekerjaan ke suatu perusahaan, lembaga atau instansi yang kita tuju. Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan termasuk jenis teks eksposisi yang di dalamnya ada tesis, argumentasi, dan penegasan. Sekarang, mari kita coba cari tahu masing-masing dari susunan teks eksposisi tersebut, dari mulai tesis, argumentasi, dan penegasan. Yang pertama ada tesis. Tesis itu merupakan pernyataan umum yang berisi informasi awal dari si pelamar kerja. Jadi, ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan, maka di bagian awal itu kita akan menyampaikan informasi-informasi umum tentang diri kita, dari mulai info lowongan pekerjaan, kemudian biodata ringkas kita, dan disampaikanlah maksud dan tujuan kita menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu bermaksud untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang dituju. Struktur yang kedua dari teks eksposisi yang kita temukan dari surat lamaran pekerjaan itu ada argumentasi. Argumentasi ini adalah pendapat dari pelamar untuk memperkuat maksud surat. Tadi pada bagian tesis, kita sudah menyampaikan maksud kita menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan yang kita tuju. Nah, untuk memperkuat itulah maka dituliskan argumentasi kita. Nah, unsur yang ketiga itu ada penegasan. Jadi setelah kita menyampaikan informasi, kita sampaikan juga maksud dan harapan dari diri kita selaku pelamar. Di situ sampaikanlah maksud kita, yaitu melamar pekerjaan, dan harapannya supaya pekerjaan kita, lamaran pekerjaan kita bisa diterima. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai materi tentang mengenal surat lamaran pekerjaan. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan setiap ada pertanyaan atau tanggapan tentang materi ini, boleh kalian menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam dari Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati.